Istri kedua sang penguasa, episode 15. Gedung pencakar langit berlantai 30 yang terletak di tengah-tengah ibu kota kini sudah tampak ramai. Ribuan karyawan telah berlalu lalang masuk ke gedung itu untuk melaksanakan tugas mereka. Namun sebelum itu, mereka terlebih dahulu mendapatkan informasi melalui sistem saluran yang dapat didengar di setiap lantai jika semuanya disuruh berkumpul di aula yang ada di lantai dasar. Suara riuh terdengar sesaat setelah Jason menyampaikan informasi itu. Kata amin banyak terdengar dari para karyawan. Mereka sama-sama mendoakan kelancaran persalinan istri dari presiden mereka yang saat ini masih berjuang di rumah sakit. Semoga saja persalinan istri presiden lancar. Semoga saja ibu dan bayinya sehat. Pasti bayinya nanti sangat lucu. Apalagi kalau laki-laki pasti sangat tampan. Kalau perempuan pasti juga sangat cantik. Kira-kira bayinya perempuan atau laki-laki ya? Begitulah kasakusuk yang terdengar usai Jason menyampaikan berita yang sangat membuat para karyawan menanggapinya dengan antusias. Hingga semuanya turut bahagia mendengarkan jika sebentar lagi presiden mereka menjadi seorang ayah. Sementara di rumah sakit, Al telah bangun saat subuh tadi karena merasakan aurora masam sembari memegang perutnya. Kontraksi palsu masih sering ia rasakan. Al sangat frustasi melihat istrinya hingga sempat menyarankan untuk langsung dioperasi saja. Namun Aurora menolak. Al menyuapi Aurora untuk makan sarapannya. Suapan itu sesekali terhenti saat Aurora merasakan sakit kembali. Al dengan telaten mengusap punggung istrinya dengan lembut dan penuh cinta. Ia kadang menatap sendu sang istri. Sungguh besar perjuangan seorang wanita demi melahirkan sang buah hati. Dan bagaimana bisa, di luar sana masih banyak lelaki yang mendoakan istrinya setelah mereka sudah mempunyai anak. Apakah lelaki itu sama sekali tidak punya hati nurani? Apakah mereka tidak pernah melihat perjuangan istri mereka mempertahankan hidup mereka untuk buah cinta mereka? Sedangkan mereka hanya asik di luar sana bermain wanita. Sungguh miris. Saat matahari telah menampakkan diri ke permukaan sepenuhnya, Aurora sudah merasakan sakit yang tak berkesudahan. Mas, Aurora menggenggam erat tangan Al saat sakit itu tak kunjung berhenti. Kamu yang kuat ya sayang. Doa terus mengalir di dalam hati. Seandainya saja di sini, hanya dia dan istrinya, mungkin saja ia sudah menitikkan air mata melihat kondisi istrinya saat ini. Dokter dan para bidan lainnya pun telah bersiap dengan peralatan mereka. Sudah pembukaan 10 nyonya. Kita mulai ya. Dewi pun keluar ruangan itu. Hanya Al yang menemani istrinya untuk berjuang. Ingat cara mengejan yang sudah diajarkan kan nyonya? Aurora mengangguk. Kalau begitu, nyonya ikuti instruksi saya. Lagi-lagi Aurora hanya mengangguk. Ia sudah tidak sanggup mengatakan apapun. Tarik napas dulu nyonya, lalu hembuskan perlahan. Dokter dan perawat hampir saja tertawa, sebab bukan hanya pasien yang mengikuti instruksi itu, namun juga suaminya yang selalu setia mendampinginya. Hingga berulang kali Aurora melakukan itu, Al pun selalu mengikutinya. Saking gugupnya, pria itu tidak sadar jika sedari tadi ia menjadi pusat perhatian. Mas, apa sayang? Kenapa Mas jadi ikut-ikutan? Aku gugup sayang. Oke, sekarang ya nyonya. Ayo nyonya mengejar. Setelah hitungan ketiga, Aurora pun melakukannya. Aurora mencengkram lengan Al kuat, menyalurkan rasa sakit yang ia rasakan. Al meringis sebab kuku cantik istrinya menusuk kulitnya hingga terasa perih. Namun ia tidak memperdulikan hal itu. Ia sibuk mengejar sama seperti Aurora. Seandainya saja ada yang merekam kejadian ini, mungkin saja presiden itu akan viral dengan kocaknya. Ayo nyonya, kepalanya sudah terlihat.
Aurora pun dengan penuh semangat melakukan perintah sang dokter, diikuti oleh suaminya di samping yang sesekali memberikan semangat untuk Aurora. Tak lupa kata-kata cinta ia bisikan di telinga istrinya, hingga berakhir rambutnya menjadi sasaran tangan Aurora. Sementara di luar, Nicholas, Dewi, Jason, Wawan, Hans, dan beberapa pengawal lainnya pun gelisah. Namun kegelisahan itu kadang berubah menjadi tawa saat mendengar suara Al lebih kencang daripada Aurora. Ya Tuhan, aku ingin sekali merekamnya. Batin Jason, Anda benar-benar setia, Tuan. Bahkan Tuan ikut berteriak sama seperti Nyonya. Batin Wawan, mereka tidak tahu saja jika Al berteriak sebab dianiaya oleh istri yang sedang berjuang. Tak lama berselang, terdengarlah suara bayi yang menangis hingga membuat semuanya mengucapkan syukur dan tersenyum lega. Dewi yang sedari tadi tegang, kini terkulai lemas di dalam pelukan suaminya. Aku sekarang jadi grandpa, Mi. Kita sudah punya cucu, Mi. Ujar Nicholas dengan bahagianya, sembari memeluk dan mencium pucuk kepala Dewi berulang kali. Iya, Pi. Kita sekarang jadi grandma dan grandpa. Balasnya dengan mata yang mengembun. Hans pun menginformasikan ke Mansion jika bayi tuan muda mereka telah lahir ke dunia. Hingga Mansion Mega itu seketika riuh dengan ucapan syukur dari para pelayan dan pengawal. Sementara di dalam ruangan. Selamat ya Tuan, Nyonya, bayi Anda laki-laki. Tutur dokter saat bayi itu telah diangkat dan akan dibersihkan terlebih dahulu. Al menghujani Aurora dengan ciuman. Ia merasa sangat lega karena istrinya berhasil melahirkan dengan selamat. Apalagi saat mendengar dokter mengatakan kalau anak mereka sehat dengan berat yang normal. Terima kasih sayang, terima kasih. Al lagi-lagi mencium seluruh wajah Aurora dan berakhir lama di bibir Aurora tanpa malu. Aurora tersenyum mengelus pipi Al. Baik itu Tuan sayang, terima kasih sayang. Jelas Al kembali. Aurora menitikkan air mata melihat putranya yang saat ini telah terbaring di dadanya sambil menyusu. Al menyeka air mata itu dengan lembut. Dia sangat tampan sayang. Sama sepertimu. Ujar Aurora menatap bayinya dengan perasaan haru. Ia tidak pernah menyangka dia sudah sampai di fase di mana ia menjadi seorang ibu. Air mata yang sedari tadi berada di pelupuk mata Al kini mengalir. Ia menyatukan kepalanya dengan Aurora, lalu mencium kening istrinya lama. Lalu mencium kepala bayinya yang sedang asik menyusu. Hanya ucapan terima kasih yang keluar dari bibirnya. Lelaki yang baru saja menyandang gelar baru sebagai Dedi itu merasa sangat bahagia. Hingga ia tidak tahu harus bilang apa. Maaf ya sayang, kamu jadi berantakan seperti ini. Aurora tersenyum dengan air mata. Merapikan rambut Al yang sudah terlihat tak beraturan karena perlakuan tangan nakalnya tadi. Al meraih tangan itu lalu mengecupnya. Tidak apa-apa sayang. Sakit yang aku rasakan tidak seberapa dengan yang kau rasakan. Dan terima kasih karena kau tetap sehat. Jujur saja, aku sangat takut terjadi apa-apa denganmu. Aku sangat takut. Al menunduk dengan tangan Aurora berada di keningnya. Itulah ketakutan Al selama ini. Sebab ia pernah menanyakan langsung ke dokter mengenai keselamatan para ibu yang melahirkan. Meski dokter mengatakan jika para ibu yang tidak bisa diselamatkan itu karena memang mempunyai masalah kehamilan, seperti preeklamsia dan sebagainya, dan istrinya dinyatakan sehat, dan tidak ada masalah apapun. Tapi tetap saja, Al merasa takut. Ia takut kehilangan istrinya yang begitu dicintainya. Namun, di satu sisi, ia juga menantikan kelahiran sang buah hati. Tapi sekarang, melihat keduanya sehat, Al merasa sangat beruntung. Dan tentu saja rasa bahagia menyelimuti dirinya. Hingga ia rasanya tak sanggup mengatakan apapun.
Dia hanya menyalurkan rasa bahagia itu lewat ciuman bertubi-tubi untuk istri dan bayinya. Terima kasih sayang. Kalian berdua telah berjuang bersama. Dedi sayang kalian.